Pernahkah kalian bertanya, seperti apa sosok ulama sejati itu? Bukan yang banyak bicara di panggung, tapi yang ilmunya lurus dan hidupnya sederhana. Hari ini, kita akan menyelami kisah salah satu permata Madinah, seorang tabiin agung bernama Zaid bin Aslam. Ia adalah bukti nyata bahwa kemuliaan datang bukan dari nasab atau harta, melainkan dari ilmu dan ketakwaan. Zaid bin Aslam tumbuh di lingkungan yang luar biasa. Ayahnya, Aslam, adalah maula, atau orang yang dimerdekakan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Bisa dibayangkan, sejak kecil Zaid sudah menghirup udara keilmuan, ketegasan, dan keadilan yang diwariskan dari Sayyidina Umar. Ia tumbuh di Madinah, pusat ilmu di masa itu, kota tempat para sahabat Nabi masih hidup dan mengajarkan sunnah. Lingkungan ini membentuk karakternya menjadi sosok yang lurus, tidak suka basa-basi, dan sangat berpegang teguh pada dalil. Ia tidak kompromi dalam urusan agama. Sejak muda, semangatnya untuk menuntut ilmu membara. Ia tidak menyia-nyiakan kesempatan emas untuk belajar langsung dari para bintang di langit Madinah. Ia duduk di majelis Abdullah bin Umar, putra Khalifah Umar yang terkenal sangat teliti dalam meniru sunnah Nabi. Ia menyerap ilmu dari Anas bin Malik, pelayan Rasulullah yang membersamai beliau selama 10 tahun. Ia juga berguru kepada Abu Hurairah, sahabat dengan riwayat hadis terbanyak. Fokus belajarnya tajam, tafsir Al-Quran, hadis, dan fikih. Inilah 3 pilar utama yang membangun pondasi keilmuannya yang kokoh. Zaid bin Aslam bukanlah seorang orator yang pandai merangkai kata-kata indah. Ia bukan penceramah yang membuat hadirin tertawa atau menangis. Kekuatannya bukan di situ. Kekuatannya terletak pada ilmunya yang mendalam. Ia adalah tipe ulama yang berbicara hanya jika memiliki dasar ilmu yang kuat. Jika tidak ada dalil dari Al-Quran, hadis, atau perkataan sahabat, ia lebih memilih diam. Baginya, agama adalah wahyu, bukan bahan tebakan atau spekulasi. Prinsip ini sangat penting, menjaga kemurnian agama dari penafsiran yang liar dan tanpa dasar. Diamnya adalah ilmu, dan bicaranya adalah dalil. Dalam bidang tafsir Al-Quran, Zaid bin Aslam adalah salah satu rujukan utama di Madinah. Metode tafsirnya sangat sederhana, lurus, dan aman. Ia menafsirkan ayat dengan ayat lainnya. Jika tidak ditemukan, ia akan menggunakan hadis Nabi. Jika masih belum jelas, ia merujuk pada pemahaman para sahabat yang menyaksikan langsung turunnya wahyu. Ia sangat menghindari takwil atau penafsiran yang berlebihan, yang dipaksakan, atau yang keluar dari makna teks aslinya. Karena kejujuran ilmiah inilah, tafsirnya menjadi pegangan bagi generasi ulama setelahnya, termasuk para imam besar. Ketika mereka membahas tafsir dari ulama Madinah, nama Zaid bin Aslam hampir selalu disebut dengan penuh hormat. Lalu, bagaimana dengan reputasinya dalam ilmu hadis? Ini adalah bagian yang sangat menarik. Zaid bin Aslam digolongkan sebagai perawi yang sikah, artinya sangat terpercaya dan kredibel. Hadis-hadis yang ia riwayatkan diterima dan digunakan sebagai hujah oleh para imam besar. Salah satu muridnya yang paling terkenal adalah Imam Malik bin Anas, pendiri mazhab Maliki dan penulis kitab Al-Muwatta. Imam Malik sangat menghormati gurunya ini. Beliau meriwayatkan banyak sekali hadis dari jalur Zaid bin Aslam. Penghormatan dari seorang Imam Malik ini adalah stempel kualitas yang luar biasa. Ini menunjukkan bahwa Zaid bukan hanya seorang yang alim atau berilmu luas, tetapi juga seorang yang amanah. Ilmunya ia jaga dengan baik, tidak ia jual untuk kepentingan duniawi, dan tidak ia campur dengan kebohongan. Sekarang, mari kita lihat sisi lain dari kehidupannya, gaya hidupnya. Sebagai ulama terkemuka di Madinah, pintu menuju kekuasaan, kekayaan, dan kemewahan sebenarnya terbuka lebar untuknya. Para penguasa Bani Umayyah tentu akan senang jika ulama sekaliber Zaid mau mendekat dan memberi legitimasi. Tapi apa yang Zaid pilih? Ia memilih jalan zuhud. Zuhud bukan berarti miskin, tetapi tidak menjadikan dunia sebagai tujuan utama. Ia hidup dengan sangat sederhana. Baginya, asal ada makanan yang cukup untuk menegakkan punggungnya, pakaian yang cukup untuk menutupi auratnya, dan waktu yang cukup untuk menuntut ilmu serta beribadah, itu sudah lebih dari segalanya. Ia tidak silau dengan jabatan, tidak haus akan pujian, dan sama sekali tidak mau menjilat penguasa. Kemuliaannya ia bangun di atas ilmu dan amal, bukan di atas tumpukan harta atau jabatan dunia. Sebagai seorang ayah dan pendidik, Zaid bin Aslam juga menunjukkan teladan yang luar biasa. Ia mendidik anak-anaknya dengan disiplin ilmu yang ketat. Ia ingin warisan terbaik yang ia tinggalkan untuk mereka adalah ilmu yang bermanfaat. Salah satu putranya, Abdurrahman bin Zaid, berhasil mengikuti jejaknya dan menjadi seorang ulama. Namun, disinilah letak keadilan Zaid yang patut kita renungkan. Para ulama hadis memiliki penilaian yang berbeda terhadap kekuatan hafalan dan riwayat Abdurrahman. Sebagian menerimanya,
sebagian lagi mengkritiknya. Sebagai seorang ayah, Zaid bisa saja membela putranya mati-matian. Tapi ia tidak melakukannya. Ia tetap adil. Baginya, ilmu memiliki standarnya sendiri. Hubungan darah tidak bisa dijadikan alasan untuk melonggarkan standar keilmuan. Nasab atau keturunan tidak bisa menyelamatkan seseorang jika ilmunya memang kurang kokoh. Sikap ini mengajarkan kita tentang objektivitas dan kejujuran ilmiah yang tingkat tinggi. Bagaimana dengan ibadahnya? Ibadah Zaid bin Aslam mencerminkan ilmunya, tenang, konsisten, dan jauh dari pamer. Ia tidak melakukan ibadah yang berlebihan atau aneh-aneh. Salatnya khusyuk, bacaan Al-Qurannya tartil dan penuh perenungan, dan doanya dipanjatkan dengan rasa takut yang mendalam kepada Allah. Ketakutan terbesarnya bukanlah kekurangan harta atau kehilangan jabatan. Ketakutan terbesarnya adalah jika ilmu yang ia miliki tidak ia amalkan. Ia sadar betul bahwa ilmu tanpa amal akan menjadi bumerang, menjadi hujah yang justru akan memberatkan pemiliknya di hari kiamat. Nasihat ini sering ia ulang-ulang kepada murid-muridnya, sebagai pengingat bagi mereka dan terutama bagi dirinya sendiri. Di masanya, gejolak politik sering terjadi, terutama di era pemerintahan Bani Umayyah. Banyak orang, termasuk ulama, terseret dalam pusaran konflik kekuasaan. Ada yang memihak penguasa, ada yang bergabung dengan kelompok oposisi. Lalu, di mana posisi Zaid bin Aslam? Ia memilih sikap yang paling aman untuk agamanya, menjaga jarak. Ia tidak memihak faksi manapun, tidak ikut memprovokasi, dan tidak memanfaatkan situasi keruh untuk kepentingan pribadi. Fokusnya hanya satu, menjaga kemurnian agama umat agar tidak terkontaminasi oleh ambisi dan perebutan kekuasaan duniawi. Sikap netral dan bijaksananya ini justru membuatnya dihormati oleh semua pihak, baik kawan maupun lawan. Zaid bin Aslam akhirnya wafat di kota yang sangat ia cintai, Madinah Al-Munawwarah. Kota yang telah membesarkan namanya sebagai seorang alim Rabbani. Ia meninggal dalam keadaan yang sama seperti saat ia hidup, sederhana. Ia tidak meninggalkan warisan harta yang melimpah, tidak pula gelar-gelar duniawi yang mentereng. Tapi, ia meninggalkan warisan yang jauh lebih berharga dan abadi. Warisan ilmu yang lurus, kokoh, dan murni. Namanya terus hidup hingga hari ini, tertulis dengan tinta emas dalam kitab-kitab tafsir dan hadis. Setiap kali namanya disebut oleh para ulama, selalu diiringi dengan doa dan penghormatan. Singkatnya, Zaid bin Aslam adalah potret ulama yang bersih dan sejati. Ilmunya lurus berlandaskan dalil, hidupnya sederhana dan zuhud, sikapnya tegas dalam kebenaran namun bijaksana dalam menghadapi fitnah. Ia tidak banyak bicara, tapi setiap perkataannya berbobot dan dalam. Ia tidak mengejar dunia, tapi namanya justru abadi dan meninggalkan jejak panjang dalam sejarah peradaban Islam. Semoga kita bisa meneladani semangat, kejujuran, dan kesederhanaan beliau. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa subscribe untuk kisah-kisah inspiratif lainnya. Sampai jumpa.